Lah, kok gelap? Lah, kok isinya bon? Jasa perbaikan? Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Alfati 915. Nah, hari ini Ane mau sedikit share. Nah, share mengenai apa? Nah, tadi pagi Ane ngalamin sedikit kendala di rem sebenarnya. Di rem. Nah, karena masih ada servis gratis, jadi Ane mau sekalian servis aja deh, bawa ke beres. Biar sekalian servis, jadi nggak berkali-kali. Karena kalau servis di beres itu enaknya bisa ditinggal. Jadi pagi kita taruh motor. Nah, nanti kalau udah selesai baru di WA saya. Tadi jam 1-an, jam 1 lewat 10 kalau nggak salah. Itu ditelepon di WA. Nah, selesainya 13.22. Jadi tadi nggak istirahat karena emang bawa makan. Ya udah, jadi langsung sekalian aja. Di sini ada bongkar pasang roda. Anak kira tadi gratis karena memang itu kan masih servis gratis kan ya. Ternyata enggak. Untuk servis bongkar pasang roda, pergantian kampas rem sama bongkar CV ternyata beda. Nah, di sini nih mau sedikit ngebahas worth it apa enggak sih kalau kita misalnya kita servis di beres Suzuki gitu, bengkel resmi begitu. Nah, ntar bisa ditarik kesimpulannya sama teman-teman. Nah, kalau menurut saya gimana nanti di akhir video juga ada. Untuk bongkar pasang roda di sini 15.000 tertera. Ya termasuk murah lah, kayak lay pada umumnya biasanya 10.000 sampai 15.000 juga. Untuk bongkar CVT di sini 55.000. Bongkar CVT 55.000, kalau di DSM itu 55 ribuan. Itu udah termasuk servis injektor gitu. Udah termasuk servis injektor. Di Suzuki kalau nggak salah juga ada paketan itu kalau nggak salah 75.000 atau 100.000 gitu. Makanya akhirnya putusin ya udah sekalian lah, karena udah 15.000 km sekalian aja bongkar CVT di Suzuki biar ngerasain gimana sih rasanya. Nah, ini nih ada banyak spare part nih yang diganti. Nah, apa aja sih? Yuk kita ulas. Nah, untuk yang pertama di sini ada washer truss, yaitu gemuk CVT. Nah, pada umumnya biasanya harga di pasaran itu 8.000 sampai 10.000. Tapi di sini adalah harga per piece-nya itu adalah Rp4.000. Nah, kalau di pasaran 8.000 10.000 berarti termasuk murah sebenarnya. Yang bikin mahal ya mungkin karena online kan juga belinya di Suzuki. Jadi ini mahal. Gitu. Harganya cuma 4.000, cukup murah. Terus yang kedua ada seal drive shaft oil sama seal crankshaft. Nah, ini kenapa Anda langsung sebutin nomor 2 dan nomor 3? Karena kenapa disebutin nomor 2 langsung nomor 3? Nah, ini karena adalah pas begitu dibongkar CVT-nya dianjurin untuk diganti. Gitu. Jadi kalau misalnya servis di bengkel resmi itu adalah sesuai arahan buku panduan si montirnya. Jadi kalau misalnya udah sesuai dengan jarak tempuh, ya udah sebaiknya diganti. Karena setiap teknisi dari beres biasanya akan memberikan attention atau warning ketika kita menolak. Apabila kita mau klaim garansi, ketika ada apa-apa ya dia nggak mau tanggung jawab. Dalam artian ya di situ garansinya angus. Gitu ya, fair sih ya memang. Tapi nggak fair untuk kita kalau misalnya kita wah rusak lagi nih gitu. Tapi kalau misalnya untuk kita ikutin ya ada baiknya juga. Untuk sealnya ini harganya 5.856, di online itu harganya 10.000 sampai 15.000. Untuk seal crankshaftnya ini harganya itu di online 20.000 paling murah. Dan tadi aneh cek kosong ternyata di HOI Motor di online. Nah, itu harganya 20.000. Ada juga yang harga 25, 27 sampai 30.000. Ada juga sampai 50.000. Kenapa mahal? Karena itu mungkin ya dia ngambil dari orang ke orang, jadi akhirnya mahal. Tapi kalau dari Suzuki sebenarnya murah. Terus ada gasket clutch cover. Nah, ini gasket clutch cover itu adalah packing dari si packing CVT. Nah, ini murah banget, harganya 17.000. Di online harga 35.
Ada mungkin yang 25 ada. Ini harganya murah, termasuk 17.000 packing CVT-nya. Untuk di sini ada plat movable driven. Plat ini adalah plat dari mangkok roller, rumah roller. Nah, di online harganya 35, 50.000, di sini harganya 22.000. Termasuk masih murah. Terus ada lagi damper. Nah, ini adalah dari plat rumah roller itu biasanya ada dampernya yang berbentuk plastik kotak kecil segini. Biasanya ada dampernya untuk kotak kecil segini nih. Bentuknya agak segitiga. Nah, itu dia. Harganya 9.000. Di online biasanya 10.000-an. Ya 12.000, 15.000 paling mahal. Untuk satu piece. Ini udah termasuk masih murah juga. Lanjut ke sway shaft rear brake atau kampas rem lah bahasanya. Di online harganya 59.000, ada juga yang 60.000, ada yang 65. Di aslinya segini. Nah, cara ngebedain kampas asli apa enggak? Nah, ini dari sini. Kode spare part. Ini nggak bisa dibohongin. Gitu, ini nggak bisa dibohongin. Bisa disamain, tapi bungkusannya pasti nggak sama. Gitu, bungkusannya itu yang bisa membedakan asli apa palsunya. Nah, lanjut untuk totalnya nih, totalnya. Gitu. Jadi kalau misalnya kita servis di BRS, itu pasti ada pajak. Nah, ini pajaknya 11% sekarang. Kalau dulu 10%, sekarang 11%. Dari harga 224.505, ya udah jadi 249.000. Tadi Anda nambah satu seal untuk crankcase depan yang di dalam CVT ya, jadi biar nggak ngocor olinya. Itu 264.000, dia harganya 15.000, jadi totalnya 264.301 rupiah gitu. Jadi kalau menurut aneh sih, kalau misalnya dari keseluruhan ini termasuk murah sih kalau misalnya dibilang. Cuman memang kalau misalnya nggak enaknya di beres itu ya karena itu. Jadi kalau yang harusnya kayak seal crankcase depan, seal crankcase belakang itu nggak ganti, ya kalau diberes mau nggak mau ganti. Karena kalau ada apa-apa mereka nggak mau tanggung jawab. Kayak plat gini juga, ini platnya masih bagus, cuman memang biasa untuk plat itu biasanya ada gesek-gesekan gitu kan. Nah, gesek-gesekan itu yang deket as, drat as gitu. Jadi takutnya drat asnya itu nantinya ke depannya itu jadi masalah. Memang baik untuk kita dalam jangka panjang, tapi untuk jangka pendek kalau yang nggak punya duit sedih juga. Ya lain hal kalau habis gajian gitu lah, kalau misalnya tanggung bulan gitu, nah itu dia yang bingung gimana gitu. Kalau kita kena bongkar 2 kali, jasanya lumayan ya kan. Nah itu dia. Jadi ada plus minusnya. Kelebihannya motor kita sesuai standar semua, sesuai pabrikan, sesuai kode part. Tadi aneh cek di katalognya si Suzuki sesuai semua. Ini memang kepunyaan address. Dan kekurangannya yaitu kalau misalnya di buku panduannya mereka itu harus diganti, ya mau nggak mau jadi kita ngikut harus ganti juga. Kalau nggak diganti, ya garansinya kalau misalnya sewaktu-waktu ada apa-apa di CVT-nya, garansi servisnya itu angus gitu. Jadi kita harus bayar servis lagi. Nah, segitu dulu cerita singkat dari aneh terkait worth it apa enggaknya, mahal apa enggaknya. Kalau menurut aneh kesimpulannya adalah murah. Kalau kita punya duit, murah segala sesuatu. Tapi kalau ini ya iya sih, ini lebih murah. Kalau misalnya kita bisa, ya kita mau pakai spare partnya aja silahkan. Kalau misalnya mau nolak juga bisa sebenarnya. Hanya saja kalau ada apa-apa, klaim garansinya angus. Garansinya terkait apa? Terkait servisnya. Nah lumayan ya servisnya. Gitu, udah sekian dulu. Itu aja sih dari saya, dari Al-Fatih 915. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih.